Di tengah hutan lebat Banyuwangi, di sebuah rumah sederhana yang dihiasi dupa dan mantra-mantra, seorang wanita tua dengan rambut memutih memandang ke langit malam. Dengarkan baik-baik. Di balik dunia yang kau lihat sehari-hari, tersembunyi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tempat-tempat yang dihindari manusia, kejadian yang tak masuk akal, dan cerita-cerita yang seharusnya tidak ada. Inilah dunia ganjil. Di tengah hutan lebat Banyuwangi, di sebuah rumah sederhana yang dihiasi dupa dan mantra-mantra, seorang wanita tua dengan rambut memutih memandang ke langit malam. Embok Sumarni, seorang dukun santet sakti, telah menyaksikan banyak kematian, namun kali ini sesuatu yang jauh lebih buruk datang mengetuk pintu rumahnya. Putri satu-satunya, Linda, yang ia kirim ke Kamboja untuk mencari kehidupan lebih baik, kembali dengan tubuh kurus, wajah pucat, dan bekas luka yang tak bisa disembunyikan. Linda telah dijual, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai korban dalam perdagangan organ manusia. Ketika Linda menceritakan kisah kelamnya, kemarahan Embok Sumarni meluap. Bukan hanya karena penderitaan anaknya, tetapi karena kesadaran bahwa hukum tidak mampu melindungi mereka yang terperangkap dalam kekejaman dunia. Disinilah kisah ini dimulai, sebuah perjalanan balas dendam yang tak termaafkan, yang dimulai dari santet yang menembus batas negara. Jika hukum gagal memberikan keadilan, alam gaiblah yang akan bertindak. Dan kali ini, kematian bukan hanya sekadar akhir, tetapi awal dari sebuah kutukan yang tak terelakkan. Malam itu, langit di atas Banyuwangi seperti menahan napas. Angin hanya berdesir pelan, menyapu daun-daun pisang di pekarangan rumah Embok Sumarni. Di atas balai bambu, wanita tua berambut putih itu duduk bersila, memandangi foto satu-satunya anaknya, Linda. Linda adalah harapan sekaligus satu-satunya alasan Embok Sumarni menahan diri dari kembali menapaki jalan gelap yang dulu membesarkannya. Jalan sebagai dukun santet paling ditakuti di wilayah Timur Jawa. Sejak muda, Embok Sumarni sudah mewarisi ilmu leluhur yang bisa menundukkan energi alam dan menyalurkan kehendak lewat kekuatan tak terlihat. Tapi sejak melahirkan Linda, ia meninggalkan semua itu. Ia ingin anaknya tumbuh dalam dunia yang lebih bersih, lebih layak. Mak, Linda pengen kerja ke luar negeri. Jadi TKI. Di Kamboja, Mak. Katanya di sana gajinya besar. Bisa bantu Mak bangun rumah. Ujar Linda suatu sore. Senyumnya lembut, tapi sorot matanya menuntut persetujuan. Embok Sumarni terdiam lama. Ia tahu, dunia di luar sana kejam. Apalagi untuk perempuan muda seperti Linda, polos dan penuh semangat. Tapi ia juga tahu, tak ada ibu yang bisa menahan langkah anaknya selamanya. Kalau itu yang kau pilih, Dok, Mak ikhlas, tapi janji jangan lupa pulang. Ucap Embok Sumarni akhirnya, mengusap rambut anak gadisnya yang bersinar di bawah mentari petang. Linda pergi 2 minggu kemudian. Ia mengirim pesan seminggu sekali. Cerita-cerita ringan tentang pekerjaan rumah, majikan ramah, dan makanan yang mulai terbiasa di lidahnya. Embok Sumarni sedikit tenang, walau hatinya selalu gelisah. Tapi di bulan ketiga, pesan itu berhenti. Tak ada kabar. Nomor ponsel Linda tidak aktif. Hari demi hari, Embok Sumarni mulai membakar dupa setiap malam, memohon petunjuk. Tapi jawaban tak kunjung datang. Sampai pada suatu sore yang senyap, pintu rumahnya diketuk. Di balik pintu berdiri sosok kurus dengan mata cekung dan langkah gemetar. Wajahnya tirus, kulitnya pucat, tapi meski berubah, insting seorang ibu tak bisa tertipu. Linda, suara Embok Sumarni tercekat. Anak itu mengangguk pelan, lalu menangis dalam pelukan ibunya. Tubuhnya ringkih, seperti bayangan dirinya yang dulu cerah. Ketika Embok Sumarni membantunya duduk, ia melihat ada bekas sayatan rapi di pinggang kiri anaknya. Aku dibohongi, Mak, bisik Linda. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Dengan isak tertahan, Linda menceritakan segalanya. Bagaimana ia dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Phnom Penh, tapi malah dikurung di apartemen gelap. Di sana,
ia bersama beberapa perempuan lain diperiksa oleh seorang pria berkacamata dan jas putih. Setelah itu, ia dibius, lalu terbangun di tempat berbeda dalam kondisi tak berdaya. Satu bagian tubuhnya hilang. Bukan luka biasa, ia merasa hidupnya diambil sebagian. Yang lebih menyakitkan, setelah itu ia dibuang. Seperti barang rusak yang tak lagi berguna. Embok Sumarni mendengarkan semuanya dalam diam. Tangannya menggenggam keras lengan kursi bambu. Matanya menatap kosong ke depan, tapi dalam hatinya, badai sudah berkecamuk. Dunia telah menyakiti anak satu-satunya. Dunia telah mengambil bagian dari Linda yang tak bisa dikembalikan. Ia tahu betul, hukum di negeri ini lambat. Terlalu banyak celah dan permainan. Tapi ia juga tahu, ada hukum lain. Hukum yang sudah lama ia kubur dalam dirinya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Mbok Sumarni membuka kembali laci di sudut dapur tua. Di dalamnya, tersimpan kain hitam beraroma kemenyan, sebuah kendi kecil berisi minyak lawas, dan segumpal rambut yang ia simpul sejak Linda lahir. Semua benda itu adalah bagian dari masa lalunya. Bagian dari dirinya yang selama ini ia kubur demi hidup yang damai. Ia menyalakan dupa di tengah rumah, duduk bersila, dan mulai membaca mantra. Suaranya pelan, tapi menusuk ke dalam malam. Dari balik dinding bambu, bayangan-bayangan mulai muncul. Suara bisik-bisik terdengar, seperti roh-roh lama yang senang dipanggil kembali. Kalau hukum tak bisa menjangkau mereka, bisiknya sambil menatap api dupa, biar alam gaib yang bertindak. Keesokan harinya, 5 murid lamanya berdatangan satu persatu. Mas Jatmiko dari Situbondo, Mbak Sri dari Jember, Mang Paidi dari Probolinggo, Nyi Raras dari Blitar, dan Ki Darto dari Bondowoso. Mereka semua adalah mantan murid yang dulu Embok Sumarni latih dalam ilmu santet tinggi, dan kini dipanggil kembali untuk sebuah misi, membalas kejahatan yang tak bisa dijangkau hukum manusia. Setiap murid diberikan satu nama, 5 nama orang yang disebut Linda sebagai pelaku, dokter yang mengoperasinya, agen TKI yang merekrutnya, pejabat imigrasi yang memudahkan pengiriman ilegal, penadah organ di Phnom Penh, dan pejabat rumah sakit yang menjadi dalang utama. Bukan demi aku, kata Mbok Sumarni kepada mereka, tapi demi Linda dan semua anak muda yang diperlakukan seperti barang dagangan. Malam kembali sunyi, tapi di langit Banyuwangi, bintang-bintang seperti bergerak pelan, dan angin malam membawa bisikan yang tak biasa. Dunia mungkin tak tahu apa yang akan terjadi, tapi di balik tirai tak kasat mata, sebuah keadilan kuno telah mulai bergerak. Malam-malam di Banyuwangi seolah berubah sejak Linda pulang. Rumah kecil Embok Sumarni yang biasanya tenang kini, sering diterpa hembusan angin dingin, bahkan saat musim hujan telah lama berlalu. Pohon-pohon bambu di sekitar rumahnya kerap berderik sendiri, seakan merasakan gelombang energi gaib yang mulai bangkit dari tempat peristirahatan. Mbok Sumarni sudah tak lagi banyak bicara. Sehari setelah Linda mengaku menjadi korban sindikat perdagangan organ, ia tak meneteskan air mata. Tidak pula meraung seperti ibu-ibu pada umumnya. Tapi matanya berubah. Tajam, tenang, dan menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar kesedihan. Ia membersihkan balai tengah, tempat dulu ia biasa mengajar para muridnya. Dibersihkannya dengan air bunga 7 rupa dan asap dupa cendana. Linda melihat semua itu sambil duduk diam di pojok ruangan. Tubuhnya masih ringkih, tapi hatinya tahu. Ibunya telah membuka kembali jalan yang dulu ia tutup demi hidup damai. "Mak," gumam Linda pelan, "apa yang Mak lakukan?" Mbok Sumarni menoleh, tersenyum tipis. Yang tak bisa dilakukan hukum akan dikerjakan oleh alam. Malam itu, Mbok Sumarni kembali melakukan ritual lama. Ia duduk bersila di atas tikar pandan, mengenakan selendang hitam, dan membentangkan kain mori putih di depannya. Di atas kain itu, ia letakkan 5 benda. Serpihan kaca, potongan kain dari baju Linda, sekeping uang logam dari Phnom Penh, sejumput tanah dari halaman rumah, dan selembar kertas bertuliskan 5 nama. Kelima nama itu ditulis Linda dari ingatannya. Samar tapi cukup jelas. Setiap nama disematkan pada satu lilin hitam,
dinyalakan dengan api dupa yang menyala hijau keunguan, tanda bahwa alam gaib telah membuka gerbangnya. Wahai roh leluhur, wahai yang tak kasat mata, datanglah malam ini, temui cucu keturunanmu. Aku tak minta kekayaan, tak minta kejayaan. Aku hanya ingin keadilan. Untuk anakku, gumamnya lirih. Di balik tirai malam, 5 bayangan muncul. Mereka datang dari arah yang berbeda, berjalan tanpa suara, membawa aura dingin yang menusuk tulang. Mereka adalah 5 murid utama Embok Sumarni, para pewaris ilmu yang dulu ia lahirkan dari darah, air mata, dan amarah. Mas Jatmiko, lelaki berwajah tirus dan tatapan menusuk, dikenal sebagai ahli santet tubuh. Bisa menyakiti lawan dari dalam tanpa menyentuh kulit. Mbak Sri, perempuan kalem dengan rambut panjang terurai, ahli dalam santet berbasis boneka dan benda pribadi. Mang Paidi, bertubuh besar dan suara berat, menguasai santet angin kematian, menyerang lewat hawa yang tak terlihat. Nyi Raras, bermata tajam dan berlidah 2, mampu memanggil roh korban untuk dijadikan medium kutukan. Dan Ki Darto, lelaki sepuh beralis tebal, menguasai boneka kayu waringin, konon bisa mengendalikan nyawa dari kejauhan. Kelima murid itu berlutut di depan Embok Sumarni, bukan karena takut, tapi karena hormat. Mereka tahu, jika guru mereka sudah turun tangan, dunia akan berguncang. Saya panggil kalian bukan untuk balas dendam biasa, kata Embok Sumarni tegas. Saya panggil kalian karena ini bukan soal Linda saja. Ini tentang semua anak-anak yang diperjualbelikan seperti barang, yang tubuhnya diambil dan jiwanya ditinggalkan. Kelima murid mengangguk. 1 nama untuk 1 orang. Lanjutnya, menyerahkan gulungan kain kepada masing-masing. Tapi jangan lakukan hanya untuk membunuh. Lakukan agar arwah mereka tak bisa tidur. Biar mereka tahu, ada yang tak terlihat, tapi tak bisa dilawan. Malam itu, masing-masing murid berpencar. Mereka kembali ke tempat asalnya membawa nama dan media untuk ritual. Mereka tahu, ini bukan lagi ujian ilmu, tapi pengabdian pada guru, pada korban, dan pada keadilan yang tak digubris hukum. Sementara itu, Linda kembali ke kamarnya. Ia mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, bayangan lorong gelap di Phnom Penh selalu hadir. Bau antiseptik, lampu menyilaukan, dan rasa dingin yang menyayat kulit saat ia terbangun tanpa sepotong dirinya. Semua itu terus menghantui. Di tengah malam, ia mendengar suara dari ruang tengah. Bukan suara ibunya, bukan pula suara murid-murid. Suara itu seperti desisan, lirih, memanggil, "Linda, Linda." Ia membuka pintu dan mendapati ibunya tengah duduk di antara 5 lilin yang nyalanya tak padam meski tak ada angin. Wajah Embok Sumarni tenang, tapi di balik itu ada energi yang tak bisa dijelaskan. Aura yang membuat siapapun ingin menunduk. "Ndok," bisik Embok Sumarni tanpa menoleh. "Kau istirahatlah, sebab besok dunia akan mulai menerima balasannya." Linda menangis, tak tahu apakah itu lega atau takut. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu. Ibunya bukan hanya menyelamatkannya. Ibunya telah memanggil kekuatan yang tak akan berhenti sebelum semua kejahatan itu dihukum. Bukan oleh tangan manusia, tapi oleh tangan-tangan dari balik tirai yang tak kasat mata. Langit Phnom Penh siang itu tampak cerah, tapi di langit gaib yang tak kasat mata, awan gelap mulai menggulung pelan. Tanpa disadari siapapun, takdir seseorang sedang diubah dari kejauhan. Mas Jatmiko menjejakkan kakinya di tanah Banyuwangi dengan mata terpejam. Tubuhnya berdiri menghadap barat laut, arah menuju Kamboja. Di sekelilingnya, lingkaran garam dan serpihan kaca dibentuk dengan sangat teliti. Di depannya, tergeletak foto seorang pria paruh baya berseragam rumah sakit. Di balik foto itu, nama tertulis dalam aksara merah yang hanya bisa dibaca oleh mata-mata terlatih dalam dunia gaib. Dr. Chan Futhi. Tubuhmu menyayat tubuh anak manusia. Kini tubuhmu akan bicara atas dosa yang tak terucap, bisik Mas Jatmiko. Di tangannya sebilah keris kecil dari tulang kelelawar hutan yang telah dibersihkan dengan air kembang malam Jumat Kliwon. Ia mengiris sedikit kulit tangannya sendiri,
meneteskan cairan gelap ke dalam tempurung kelapa yang sudah diisi campuran bunga bangkai dan rambut korban sindikat terdahulu. Bau anyir menyengat seketika, tapi bagi seorang dukun tingkat tinggi seperti dia, itu aroma kemenangan. Lalu, ritual dimulai. Ia membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang sudah tak lagi dipahami orang awam. Di seberang sana, ribuan kilometer dari tempat itu, Dr. Chan, yang saat itu sedang bersiap untuk masuk ke ruang operasi, mendadak merasakan hawa panas menyelusup ke tengkuknya. Ia mengira itu hanya karena kelelahan, sebab sejak pagi ia sudah menangani 2 pasien spesial, calon penerima organ. Namun tubuhnya terasa aneh. Ketika ia mengambil skalpel dan bersiap mengiris kulit pasien, tangannya gemetar. Alat di tangannya terjatuh. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Dokter, are you okay?" tanya perawat. Ia mengangguk cepat, tapi wajahnya pucat. Ia keluar dari ruang operasi dan menuju toilet. Di sana, ia membuka jas dokternya, merasakan dada berdebar hebat. Ketika ia melihat ke cermin, dia terkejut. Cermin itu memantulkan sesuatu yang tak masuk akal. Tubuhnya sendiri mulai memerah, seperti terbakar dari dalam. Tak ada luka, tak ada goresan, tapi urat-uratnya tampak menonjol, matanya memerah, dan bagian perutnya terasa seperti diremas dari dalam. Ia memegangi pinggangnya, bagian yang sama dengan tempat ia biasa mengoperasi para korban. Ia terduduk, berusaha bernapas, tapi setiap hembusan udara membuat rasa nyeri itu kian tajam, seperti tubuhnya hendak robek tanpa ada yang menyentuhnya. Sementara itu di Banyuwangi, Mas Jatmiko tersenyum tipis. Di depan tempurung kelapa, cairan di dalamnya mulai mendidih sendiri, lalu memercik ke udara dan memunculkan aroma hangus. Ia menaburkan abu dupa terakhir dan menyelesaikan mantranya. "Bukan hanya jasadmu, tapi juga nama dan warisanmu akan lenyap," ucapnya, menyegel ritual itu. Kembali ke Phnom Penh. Kabar menyebar cepat. Dr. Chan ditemukan tak sadarkan diri di lantai toilet dengan posisi meringkuk. Wajahnya penuh luka dalam tanpa ada benda tajam yang terlihat. Perawat yang membantunya pun trauma. Mereka bersumpah ketika Dr. Chan ambruk, semua lampu di lorong mati seketika selama 2 menit, dan suara tangisan terdengar entah dari mana. Rumah sakit panik. Apalagi ketika hasil pemeriksaan medis tak menemukan penyebab logis. Tidak ada racun, tidak ada trauma fisik, tidak ada cedera luar. Tapi organ dalam tubuhnya bengkak, seperti meledak dari dalam. Media Kamboja mulai berspekulasi. Sebagian mengatakan ini mungkin efek dari virus langka. Ada juga yang menyebut ini akibat tekanan kerja. Tapi di kalangan pekerja migran Indonesia di sana, kabar beredar dari mulut ke mulut. Embok Sumarni sudah bergerak. Linda yang berada di rumah ibunya di Banyuwangi mendengar kabar itu 2 hari kemudian. Ia gemetar, tak tahu harus senang atau takut. Embok Sumarni hanya mengangguk. "Masih 4 lagi," gumamnya pelan. Malam itu, Linda bermimpi aneh. Ia melihat lorong rumah sakit yang dingin dan gelap. Di ujung lorong berdiri sosok laki-laki berbaju putih dengan wajah pucat. Pria itu memanggil namanya sambil menangis, lalu tubuhnya menggelembung dan meledak menjadi asap gelap. Linda terbangun dengan peluh membasahi tubuhnya. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena tahu. Meski satu pelaku telah menerima balasan, tapi jiwa-jiwa yang menjadi korban masih berteriak dalam kegelapan. Langit Surabaya malam itu mendung, seperti menyembunyikan sesuatu yang akan terjadi. Udara lembab, hujan belum turun, tapi angin berembus dengan rasa ganjil, dingin yang menusuk tulang. Di sebuah rumah kontrakan sederhana di daerah Tambaksari, seorang perempuan paruh baya duduk sambil menghitung uang lembar demi lembar. Di meja tergeletak beberapa paspor, daftar nama, dan brosur-brosur lowongan kerja luar negeri. Namanya Bu Ratna, agen TKI tak resmi yang menyalurkan Linda ke Kamboja. Wajahnya tampak tenang, meski tangan kanan yang memegang pulpen sedikit gemetar. Beberapa hari terakhir, ia mendengar berita aneh tentang kematian seorang dokter di Phnom Penh. Dari jaringan gelapnya, ia tahu itu bukan sembarang kejadian. Dan malam itu, tanpa ia tahu,
Takdirnya sudah dikepung oleh kekuatan dari tempat yang tak kasat mata. Di Banyuwangi, Mbak Sri duduk bersila di depan kamar bambu yang remang. Di tangannya, sehelai rambut Linda dan segumpal kain yang diambil dari baju bekas yang masih menyimpan bekas luka lama. Di hadapannya, boneka jerami telah dibentuk menyerupai Bu Ratna, lengkap dengan inisial nama yang dijahit dengan benang merah, RTN. Mbak Sri bukan dukun biasa. Ia ahli dalam santet berbasis media tubuh, menggunakan potongan tubuh korban atau simbol tubuh untuk menyakiti secara gaib. Tapi malam ini, ia memakai metode kuno yang lebih menyeramkan, tulisan kutukan. Ia mengambil darah haid kering yang sudah diasapi dengan kemenyan semalam suntuk, mencampurkannya dengan getah pohon jaranan, lalu menulis mantra di selembar kain putih kusam. Tangannya gemetar sedikit, karena ini bukan sembarang tulisan. Mantra ini akan menempel di ruang hidup korban, muncul tak bisa dihapus, sebagai tanda bahwa kutukan sudah jatuh dan tak bisa dibatalkan. Setelah semua siap, ia menusukkan jarum ke kepala boneka jerami itu 3 kali. Lalu ia membisikkan nama korban, lengkap dengan tempat tinggal dan nama-nama gadis yang pernah dijebak. Dosa atas Linda, dan atas banyak perempuan lain, ditulis di dinding tak kasat mata, biar langit yang menghapus atau menenggelamkan. Sementara itu, di Surabaya, Bu Ratna yang merasa was-was memutuskan untuk tidur lebih awal. Ia mematikan lampu dan mengunci semua pintu. Tapi saat tengah malam, ia mendadak terbangun. Udara kamar terasa berat, seperti dipenuhi asap tak terlihat. Dari arah dapur terdengar suara pelan, "Linda." Ia bangun, membuka pintu kamar, dan melangkah perlahan. "Siapa?" tanyanya. Tak ada jawaban. Ia menyusuri lorong rumah kontrakan, tapi semua gelap. Ketika ia menyalakan lampu dapur, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Di dinding dapur, dengan warna merah tua, tertulis satu kata besar, "Linda." Tulisan itu menetes pelan seperti masih basah. Ia mendekat, mencoba menyentuhnya, dan seketika itu juga, tubuhnya seperti disetrum oleh dingin yang tajam. Tubuhnya gemetar hebat. Ia lari kembali ke kamar, tapi sesampainya di sana, seluruh dinding kamar juga telah dipenuhi tulisan-tulisan lain. "Jual jiwa." "Dosa tak hilang." "Linda." "Bayar dengan rasa." Ia berteriak. Tetangga datang dan mencoba masuk, tapi pintu kontrakan tak bisa dibuka meski sudah didobrak. Dari luar, terdengar suara gaduh, jeritan, dan benda pecah. Akhirnya, saat pagi menjelang, pintu terbuka sendiri. Para tetangga masuk dan menemukan Bu Ratna tergantung di ruang tengah. Wajahnya membiru dan tak dikenali lagi. Aneh, tak ada tali. Ia tergantung tanpa alat, seperti melayang, lalu jatuh begitu saja saat fajar menyingsing. Yang membuat semua orang terdiam. Tulisan-tulisan itu masih ada di dinding. Saat dicoba dibersihkan, noda merah itu malah menyebar seperti tinta hidup. Polisi datang, tapi tidak menemukan jejak penganiayaan. Rumah dikosongkan, tapi cerita tentangnya menyebar cepat. Rumah itu dikutuk, dan perempuan itu menerima balasan dari alam yang lebih tinggi. Di Banyuwangi, Mbok Sumarni mendengar kabar itu dari radio kecilnya. Ia hanya mengangguk pelan. Matanya menatap keluar jendela, ke pohon-pohon rindang yang bergoyang tertiup angin. 2 sudah, tinggal 3, gumamnya. Linda duduk di sudut rumah memeluk lutut. Ia mulai merasa sesak, bukan karena takut, tapi karena entah kenapa, setiap malam ia bermimpi dirinya berdiri di depan rumah-rumah kosong, memanggil orang-orang yang tak dikenal, lalu melihat mereka jatuh satu persatu. Hatinya bimbang. Di satu sisi, ia ingin keadilan. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa dendam bukanlah pintu yang hanya bisa dibuka dari luar. Ia juga bisa menyeret yang membuka ke dalam kegelapan yang sama. Pagi itu, suasana di kantor imigrasi pusat Jakarta tampak seperti biasa. Sibuk, penuh berkas, dan rapat yang terus bergulir tanpa jeda. Di ruang rapat lantai 3, para pejabat berpakaian rapi tengah membahas perpanjangan kerja sama luar negeri dalam penyaluran tenaga kerja. Di antara mereka,
Duduk seorang pria berperawakan tinggi, berkacamata emas, dan senyum yang selalu tampak diplomatis. Namanya Pak Rino, pejabat senior yang bertahun-tahun menjadi jembatan gelap antara agen-agen ilegal dan sistem keimigrasian. Dialah yang dulu menandatangani berkas keberangkatan Linda, meskipun tahu dokumen itu dimanipulasi. Ia juga yang menerima uang ucapan terima kasih dari Bu Ratna dan agen luar negeri. Ia berpikir, itu hal biasa, saling bantu, saling untung. Tapi ia tidak tahu bahwa pada hari itu, angin dari timur sudah datang untuk menagih balasan. Di Banyuwangi, Mang Paidi bersiap. Lelaki bertubuh kekar dengan wajah seperti batu karang itu dikenal sebagai penyihir angin. Ia jarang bicara, tapi sekali ia mengirim santet, maka seluruh ruangan bisa berubah menjadi liang yang tak terlihat. Mbok Sumarni memberinya selembar foto usang Pak Rino. Ia tak menjelaskan banyak, hanya berkata, "Dia yang membukakan pintu neraka untuk anakku." Mang Paidi mengambil ilalang merah dari Bukit Wurung dan pasir kuburan bayi dari desa Alas Patik. Kedua bahan itu ia simpan dalam kendi tanah liat yang dikubur 3 malam berturut-turut. Setelah malam ketiga, ia menulis nama Pak Rino di atas daun lontar, meniupkannya dengan mantra yang sangat tua, lalu menaruh daun itu di tengah kendi. "Biar angin tahu kemana harus pergi," gumamnya pelan. Di Jakarta, siang itu, Pak Rino sedang memimpin rapat. Tiba-tiba, angin berembus dari ventilasi ruangan, padahal AC dimatikan. Kertas-kertas di atas meja mulai terangkat perlahan, satu persatu beterbangan. Semua orang saling pandang, bingung. "Ini, kenapa?" tanya salah satu staf. Lampu mendadak berkedip-kedip. Di ujung ruangan, tumpukan berkas jatuh sendiri. Sebelum ada yang bisa bicara lagi, Pak Rino mendadak ambruk. Tubuhnya terjatuh ke lantai dengan keras. Mulutnya menganga, lalu dari dalamnya keluar cairan pekat berwarna kehitaman. Seolah-olah isi tubuhnya sedang diperas dari dalam. Ia mencoba berbicara, tapi yang keluar dari mulutnya adalah bahasa asing yang tak dipahami siapapun. Rekaman CCTV memperlihatkan kepalanya seperti menoleh ke kiri dan kanan secara tidak wajar, matanya terbuka sangat lebar, dan yang paling aneh, suara angin bergemuruh terdengar jelas dari dalam ruangan tertutup itu. Kertas-kertas beterbangan semakin liar, seperti badai kecil di dalam ruangan. Para staf berhamburan keluar. Beberapa berteriak, beberapa muntah karena rasa mual yang tak bisa dijelaskan. Ketika tim medis datang, Pak Rino sudah tak bernyawa. Di layar CCTV yang disimpan sebagai dokumen internal, terlihat kejadian aneh. Sebelum ambruk, Pak Rino menatap ke pojok ruangan kosong, dan kamera menangkap bayangan hitam melintas cepat seperti asap. Beberapa pihak mengira ia mengalami serangan jantung, namun hasil autopsi internal menunjukkan organ dalamnya mengalami penyempitan dan pecah dalam waktu bersamaan, tanpa luka luar. Berita itu tak pernah disiarkan secara luas, tapi desas-desus mulai menyebar. Kematian aneh mulai menyerang para pejabat yang terlibat jaringan TKI ilegal. Bisik-bisik soal kutukan dari Indonesia Timur mulai terdengar di kalangan internal kementerian. Di Banyuwangi, Mang Paidi kembali dari perjalanan sunyi ke Gunung Raung, tempat ia mengubur kendi ritualnya. Ia tak membawa kabar, tapi Mbok Sumarni tahu. 3 nama sudah jatuh, tapi wajah Linda masih muram. "Mereka memang layak dihukum, Mbok," kata Linda pelan suatu malam. "Tapi kenapa aku belum bisa tidur dengan tenang?" Mbok Sumarni memeluknya. Bau dupa masih tersisa di rambutnya. Karena balasan itu tak membuat luka sembuh, hanya menahan perihnya sebentar. Linda menatap langit-langit rumah bambu. Ia mulai bermimpi tentang suara-suara, bukan hanya dari para pelaku, tapi dari perempuan-perempuan lain yang bernasib serupa. Suara mereka memanggil, bukan minta balas, tapi minta dikenang. Langit Phnom Penh pagi itu cerah. Di sebuah gedung kantor bertingkat 5 yang terlihat modern dan steril dari luar, seorang pria keturunan Kamboja Tionghoa bernama Mr. Seng duduk di balik meja kaca tebal. Ia adalah direktur dari sebuah perusahaan logistik medis yang selama ini menyelundupkan organ tubuh manusia, termasuk ginjal Linda, ke pasar gelap Asia Tenggara. Ia dikenal cerdas,
tenang, dan tak tersentuh. Banyak pejabat lokal dan pengusaha besar yang dilayaninya. Ia tak pernah takut akan hukum. Dunia telah membuatnya kebal, namun ia lupa satu hal. Tidak semua balasan datang dari dunia yang bisa ia lihat. Di Banyuwangi, Mbok Sumarni menghadap ke timur. Angin laut membawa bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh telinga yang peka. Di hadapannya berdiri seorang wanita berkerudung hitam, Nyi Raras, murid yang dikenal sebagai pemanggil roh-roh gentayangan. Dulu, ia seorang perawat sebelum berhenti setelah kehilangan anaknya akibat malpraktik. Panggil yang pernah diambil, kata Mbok Sumarni. Nyi Raras mengangguk. Di tengah hutan kecil dekat pantai Grajagan, ia menggali tanah merah dan menanam 7 batu nisan kecil. Di setiap nisan tertulis satu nama. Nama-nama perempuan muda yang menghilang setelah dikirim ke luar negeri, termasuk sahabat Linda yang tak pernah kembali. Di atas masing-masing batu nisan, Nyi Raras menyalakan lilin hitam dan menaburkan bunga telon serta serpihan tulang ayam cemani. Mantra dibacakan. Tak keras, tapi dalam. Tak cepat, tapi memanggil. Suara angin mulai berubah, menjadi desir lirih tangisan. Saatnya kalian bicara, bisik Nyi Raras. Malam itu di Phnom Penh, Mr. Seng pulang lebih awal. Langkahnya pelan di lorong gedung lantai 5 yang biasanya sunyi. Tapi malam itu, sesuatu terasa lain. Lampu ruangan berkedip-kedip meski genset baru saja diganti. Komputer menyala sendiri, layar berganti-ganti dokumen tanpa perintah. Ia masuk ke kantornya. Semuanya tampak normal. Tapi ketika ia duduk, kursinya berderit keras, seolah ada orang lain yang baru saja meninggalkannya. Ia membuka laci. Di dalamnya, ada kertas asing, seperti dokumen medis. Tapi ketika dibaca, isinya hanya satu kalimat dalam bahasa Vietnam kuno. Kami masih di sini. Tiba-tiba lampu padam, dan dari dalam kaca jendela, terlihat bayangan puluhan tangan kecil menempel dari luar. Bukan tangan manusia biasa, tapi pucat, tipis, dan seperti berlumur tanah. Mr. Seng terpaku. Ia berlari ke pintu, terkunci. Suara ketukan pelan terdengar dari segala arah. Tak ada yang masuk, tapi udara dalam ruangan mulai dingin dan sesak, seperti sedang berada di dalam peti mati. Esok paginya, pegawai kantoran yang datang lebih awal menemukan pemandangan aneh. Mr. Seng duduk di kursinya tegak dan kaku. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah langit-langit. Bibinya membiru. Tangannya mencengkeram sandaran kursi begitu kuat sampai kuku-kukunya terlepas. Yang paling mengejutkan, dinding kaca di belakang kursinya dipenuhi bekas cap tangan kecil, tak bisa dihapus meski dibersihkan berkali-kali. CCTV merekam saat komputer di ruangan itu menyala sendiri, lalu menampilkan gambar-gambar medis dari organ-organ manusia yang pernah diproses oleh perusahaannya. Namun, di akhir rekaman, layar berubah menjadi hitam dan hanya menampilkan satu nama, Linda. Kabar itu menyebar cepat di kalangan bisnis ilegal, meskipun media resmi tidak pernah memberitakannya. Beberapa rekan bisnis Mr. Seng membatalkan perjanjian. Pasar gelap Phnom Penh sepi seketika. Orang-orang mulai berbisik tentang kutukan dari Indonesia. Beberapa mengaitkannya dengan kematian dokter dan pejabat sebelumnya. Tapi tak ada yang bisa membuktikan apa-apa. Polisi setempat menyebutnya kematian karena syok mendadak akibat tekanan kerja. Namun, beberapa saksi mengaku mendengar suara anak kecil menangis dari dalam ruang kantor malam sebelumnya. Di Banyuwangi, Nyi Raras kembali dari semedi. Matanya sembab, bukan karena lelah, tapi karena ia turut merasakan penderitaan roh-roh itu. Ia tidak hanya memanggil mereka, tapi menampung luka mereka dalam hatinya. Mereka tidak ingin balas dendam, Mbok, katanya. Mereka cuma ingin didengarkan. Mbok Sumarni mengangguk, namun wajahnya tetap tegas. Kita sudah terlanjur membuka jalan. Dunia ini terlalu sering diam. Kalau kita tak bicara, mereka akan dilupakan. Linda mendengarkan percakapan itu sambil memegangi buku catatannya. Dalam diam, ia mulai menuliskan semua nama yang disebut Nyi Raras. Nama-nama perempuan yang tak pernah sempat pulang. Namanya dokter, Chandara,
seorang direktur administrasi di rumah sakit terbesar Phnom Penh. Ia bukan hanya administrator biasa, dialah yang meloloskan dokumen legalisasi operasi ilegal, memuluskan jalur transportasi organ, dan menghapus rekam medis pasien-pasien yang menghilang setelah disedot kekayaannya dari dalam tubuh. Ia berdasi rapi, tersenyum sopan di konferensi, dan dicintai para investor asing. Tapi di balik semua itu, ada ruang khusus di lantai bawah tanah rumah sakit, ruang operasi yang hanya dibuka ketika tidak ada pasien resmi. Di sana, organ manusia menjadi komoditas. Ginjal, hati, bahkan bagian tubuh lain yang tak pernah dilaporkan ke sistem. Linda pernah diseret masuk ke ruang itu. Ia masih ingat suara langkah kaki petugas, bau cairan aneh yang menusuk hidung, dan lampu putih yang menyilaukan sebelum semuanya gelap. Kini, pembalasan datang dari tempat yang tak diduga. Di Banyuwangi, malam hari, bulan mati, angin berhenti berembus. Di sebuah pendopo tua yang sudah ditinggalkan sejak zaman kolonial, Kidarto duduk bersila. Ia murid tertua Mbok Sumarni, dan satu-satunya yang masih menyimpan boneka kayu waringin. Benda pusaka yang hanya digunakan untuk pekerjaan paling kelam. Kayu waringin itu tak sembarangan. Ditebang dari pohon mati yang pernah tumbuh di dekat kuburan bayi. Boneka itu kecil tapi berat dan dingin. Saat Kidarto mengukir nama Chan Dara di dada boneka itu, suara jangkrik pun lenyap. Ia menyalakan dupa dari serbuk tempurung kelapa dan minyak cendana. Lalu memandikan boneka itu dengan air dari 7 mata air keramat. Engkau yang menukar nyawa dengan angka, kini engkau akan merasakan hitungan baliknya. Di Phnom Penh, 3 hari kemudian. Dokter, Chan sedang memimpin rapat internal rumah sakit. Suasana formal, para dokter duduk di sekeliling meja panjang. Layar proyektor menampilkan laporan keuangan. Tiba-tiba, angin dingin menyelinap masuk meskipun semua jendela tertutup rapat. Kertas-kertas di atas meja beterbangan. Proyektor mati. Listrik padam sepersekian detik, namun cukup untuk membuat semua orang berdiri kaget. Kemudian, terdengar bunyi gesekan dari ruang operasi lantai bawah. Seorang perawat yang bertugas jaga melapor. "Sir, salah satu monitor menyala sendiri, ruang operasi, tapi tak ada pasien di sana." Dr. Chan turun sendiri, didampingi 2 staf. Mereka membuka pintu ruang operasi yang terkunci secara otomatis. Begitu pintu terbuka, lampu ruang menyala terang, meskipun saklarnya belum disentuh. Di tengah ruangan tergantung sebuah boneka kayu, berputar perlahan dari plafon. Tak ada tali, tak ada alat gantung, hanya melayang. Darinya menetes cairan hitam seperti tinta, membentuk jejak ke lantai dan mengalir hingga ke ujung kaki dokter. Chan. Detik itu juga tubuh dokter. Chan tersentak ke udara, seolah ditarik kekuatan tak terlihat. Ia melayang beberapa detik di depan mata para staf, lalu jatuh mendadak, menghantam lantai keras. Mulutnya terbuka lebar, keluar cairan kental pekat dari mulut, telinga, dan hidungnya. Wajahnya pucat, matanya membelalak, sementara tulang-tulang tubuhnya seakan terkunci dalam posisi bengkok. CCTV ruangan merekam semuanya, dan video itu, entah bagaimana, bocor ke media sosial Kamboja dalam waktu 1 jam. Video itu tanpa suara, tapi semua yang menonton mengaku mendengar suara perempuan menangis dalam hati mereka saat menontonnya. Media resmi. Bungkam. Namun jagat maya terbakar. Banyak yang mengira itu fenomena supranatural atau efek kimia. Beberapa akun anonim menyebutkan kutukan dari Indonesia dan mengaitkan dengan kematian dokter dan agen sebelumnya. Satu hal yang mengerikan, semua korban meninggal dalam kondisi terbuka matanya, seolah dipaksa untuk menyaksikan ulang semua dosa mereka. Mbok Sumarni diam di balai bambu. Ia tahu, ini bukan hanya tentang Linda lagi. Dendam ini telah menjadi saluran bagi semua jiwa-jiwa tertindas yang selama ini tak sempat bersuara. Namun, saat malam datang dan embun turun, Linda mulai bicara dalam tidur. Kalimatnya bukan dalam bahasa yang dikenalnya. Ia menyebut nama-nama asing yang tidak pernah ia dengar, tapi terdengar seperti panggilan dari tempat yang jauh, penuh luka. "Bu, mereka belum semua.
bisik Linda suatu malam dalam kondisi setengah sadar. Embok Sumarni memeluknya. Ia tahu, balas dendam tidak selalu menutup luka. Kadang ia justru membuka lebih banyak luka baru. Setelah pembalasan yang begitu mengguncang, Linda pulang ke rumah Mbok Sumarni di Banyuwangi. Ia kembali ke desa dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang jauh lebih berat dari saat ia berangkat ke Kamboja. Namun, meski semua orang mengira ia sudah selamat, ada sesuatu yang tak pernah benar-benar pulih. Linda tak bisa tidur tanpa mimpi buruk. Setiap malam, ia terbangun dengan napas terengah-engah, wajah basah oleh keringat dingin. Ia merasa seperti ada yang selalu mengamatinya, melayang di sekitarnya. Suara-suara itu datang dalam mimpinya, suara tangisan, teriakan yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Mimpi-mimpi itu adalah potongan-potongan ingatan tentang korban-korban yang telah meninggal karena perdagangan organ. Wanita-wanita yang wajahnya pucat, tubuhnya terkulai, dan matanya yang kosong. Mereka tampaknya ingin menyampaikan sesuatu, tetapi kata-kata mereka hanyalah bisikan yang hilang di antara angin malam. Di dalam rumah, Mbok Sumarni duduk diam di kursi bambu, menyaksikan Linda yang mulai rapuh. Meskipun tak ada lagi pelaku yang harus dibalas, meskipun sudah ada keadilan yang mengalir melalui tangan-tangan murid-muridnya, Mbok Sumarni tahu bahwa ada satu hal yang belum selesai. Hati Linda belum bebas. Seperti itulah takdir, pikir Mbok Sumarni. Dendam yang diajarkan oleh dunia gaib tidak hanya meninggalkan bekas luka di tubuh, tetapi juga di jiwa. Sekali terjebak dalam kutukan, jiwa manusia bisa terperangkap di antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Linda berdiri di depan cermin besar yang ada di ruang tamu rumah Mbok Sumarni. Ia melihat wajahnya yang masih muda, namun ada sesuatu yang jauh lebih tua dari sekadar garis-garis halus di wajahnya. Di cermin, bayangannya tampak kabur, seolah ada sesuatu yang menghalangi pencerminan dirinya yang sebenarnya. Ia memejamkan mata dan memejamkan hati. Tetapi setiap kali ia membuka mata, makhluk-makhluk itu ada di sana, di sudut-sudut penglihatannya. Sosok-sosok yang ia kenal dari mimpinya. Orang-orang yang tak pernah bisa tidur setelah kejahatan mereka. Mereka terwujud dalam wujud yang mengerikan, tubuh hancur dan terpotong. Beberapa wajah tak lagi bisa dikenali, tetapi Linda tahu siapa mereka. Mereka adalah orang-orang yang dirugikan oleh dunia ini, yang sempat ia lihat dalam perjalanan perdagangan organ. Malam itu, Linda akhirnya pergi ke pantai, tempat di mana Mbok Sumarni sering menyendiri. Di sana, ia duduk di atas batu besar, memandang laut yang gelap. Ombak menerpa pasir, tetapi hati Linda tetap bergemuruh. Dalam diam, ia merasakan sebuah kekosongan yang tak bisa diisi. Di dalam hatinya ada kegelisahan tentang apa yang telah ia lakukan. Apakah balas dendam benar-benar mengakhiri penderitaannya? Ataukah itu justru membuatnya terjebak dalam lingkaran kekerasan dan kesakitan yang tiada habisnya? Di kejauhan, Mbok Sumarni datang mendekat. Ia duduk di samping Linda, memandang laut yang sama. "Kenapa kamu masih gelisah, Linda?" tanya Mbok Sumarni dengan suara lembut. Linda menunduk. "Aku tak bisa lepas dari mereka, Bu. Mereka terus datang. Mereka selalu ada di dalam mimpiku, di dalam pikiranku." Mbok Sumarni menghela napas panjang. Dendam itu tak hanya membuat orang lain tersiksa, tapi juga menghancurkan mereka yang membawanya. Kamu tak bisa menghentikan mereka dari dunia yang sudah tak ada lagi untuk mereka, Linda. Linda menatap Mbok Sumarni dengan tatapan kosong. "Tapi bagaimana jika aku masih merasa bertanggung jawab? Bagaimana jika aku masih merasakan beban itu setiap hari?" Keesokan harinya, Mbok Sumarni mengumpulkan beberapa muridnya. Mereka duduk bersila di halaman rumah yang dikelilingi pohon jati. Di tengah mereka, ada sebuah kotak kayu yang telah dipenuhi dupa dan daun-daun kering. Mbok Sumarni memimpin doa, mengingatkan para murid bahwa meskipun mereka telah menyelesaikan tugas mereka, kini saatnya untuk mengakhiri penderitaan yang lebih dalam, penderitaan di dalam hati. Ada kalanya balas dendam tak cukup hanya dengan tindakan. Kita harus menuntaskan luka di dalam diri kita, kata Mbok Sumarni. Nyi Raras, yang telah berperan penting dalam proses balas dendam, menatap Linda dengan penuh perhatian. "Linda, kita mungkin bisa membebaskan mereka yang telah pergi, tetapi kita juga harus membebaskan dirimu sendiri.
Malam hari, di tengah ritual pembersihan, Linda duduk di bawah pohon beringin, menutup matanya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang meresap ke dalam dirinya. Ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, seperti perasaan yang sangat dalam. Seperti suara-suara itu kini tidak datang untuk menuntut balas, tetapi untuk meminta pengampunan. Tangan Linda gemetar. Ia mendekatkan telapak tangannya ke dada, merasakan detak jantungnya yang berdebar kencang. Tak lama kemudian, suara-suara itu berhenti. Hening. Ia membuka matanya dan melihat sebuah cahaya lembut yang datang dari dalam dirinya, seolah-olah dunia yang gelap kini diterangi oleh kedamaian yang mulai meresap ke dalam hatinya. Berita kematian dokter. Chandra dan para pelaku lainnya cepat tersebar ke seluruh dunia. Namun anehnya, tak ada satupun penjelasan resmi yang diberikan oleh pihak berwenang di Kamboja atau Indonesia. Media lokal dan internasional yang biasanya cepat mengaitkan setiap kejadian tragis dengan teori konspirasi atau spekulasi, kini tampak terdiam. Seolah ada tangan tak terlihat yang menekan lidah mereka, membuat mereka tak bisa berkata apa-apa. Di Kamboja, tekanan politik begitu kuat. Pemerintah yang telah lama menutup mata terhadap praktik-praktik gelap yang terjadi di rumah sakit besar dan jaringan perdagangan organ, mulai mengendalikan informasi. Semua pihak yang terlibat, termasuk pejabat-pejabat tinggi, hanya dapat berbisik tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada para korban. Sementara itu, di Indonesia, keheningan yang sama terjadi. Tak ada laporan yang mengaitkan kejahatan perdagangan organ dengan serangkaian kematian aneh ini. CCTV yang bocor memperlihatkan wajah Dr. Chan yang mengerikan saat ia tewas dalam ruang operasi. Namun tidak ada pernyataan resmi yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Para pejabat imigrasi yang terlibat, serta agen yang menyalurkan TKI ilegal, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sementara itu, di Banyuwangi, Embok Sumarni merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu, kekuatan gaib yang telah mereka gunakan tidak akan pernah bisa disembunyikan begitu saja. Dunia mungkin terdiam, tetapi ada yang menunggu di balik keheningan itu. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk diungkapkan. Para murid-muridnya yang telah kembali ke rumah masing-masing menyembunyikan jejak mereka, namun hati Mbok Sumarni tahu bahwa mereka semua terikat oleh suatu takdir yang lebih besar, takdir yang tidak bisa dihindari. Linda, meskipun kelihatannya sudah sedikit lebih tenang setelah mengikuti ritual pembersihan, masih merasakan kecemasan yang mendalam. Ia duduk di depan rumah Mbok Sumarni, menatap laut yang luas dan tak berujung, berpikir tentang nasib orang-orang yang telah meninggal dan orang-orang yang masih bersembunyi dalam bayang-bayang kegelapan ini. Apa yang terjadi dengan mereka, Bu? Tanya Linda suatu malam, suaranya penuh kebingungan. Mengapa tak ada yang memperhatikan kematian mereka? Mbok Sumarni menatap anaknya dengan mata yang dalam, penuh kebijaksanaan. Itulah masalahnya, Linda. Dunia tak selalu siap untuk menghadapi kenyataan. Kadang kebenaran terlalu besar untuk ditangani oleh manusia biasa. Mereka yang melakukan kejahatan besar akan bersembunyi di balik kabut tebal. Kabut yang membuat mereka tak terjangkau. Tetapi kita tahu, ada suatu saat di mana kabut itu akan menghilang, dan dunia akan melihat apa yang telah terjadi. Di media sosial, kehebohan terus berkembang. Sejumlah video amatir yang menggambarkan kejadian-kejadian aneh di rumah sakit Kamboja dan Surabaya mulai viral. Meski video-video tersebut dipenuhi spekulasi dan teori liar, satu hal yang pasti, semua orang tahu ada sesuatu yang tak beres. Para netizen menyebutnya kutukan dari Indonesia. Meski tidak ada bukti konkret yang bisa mengaitkan semua kejadian tersebut dengan satu sumber. Namun ada satu hal yang membuat banyak orang terkejut. Video rekaman CCTV yang memperlihatkan Dr. Chan melayang di ruang operasi sebelum akhirnya jatuh dan mati dengan cara yang tak wajar. Rekaman ini memicu perdebatan sengit di seluruh dunia maya. Beberapa berteori bahwa itu adalah hasil dari virus baru yang menginfeksi sistem saraf, sementara yang lain mengklaim itu adalah fenomena supernatural. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi, tetapi ketegangan semakin meningkat. Pemerintah Kamboja dan Indonesia, yang awalnya memilih untuk tidak memberikan klarifikasi apapun,
akhirnya mulai mengambil langkah untuk menutup semua saluran informasi. Mereka menahan semua media yang mencoba meliput kejadian-kejadian tersebut. Pihak berwenang juga mulai menyelidiki kemungkinan adanya operasi penyelundupan informasi oleh pihak luar yang berusaha mengungkapkan kebenaran. Tapi meskipun demikian, satu hal tetap jelas. Semua orang merasa takut. Tak lama kemudian, semua murid Embok Sumarni yang terlibat dalam serangkaian santet itu menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, dan mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun. Hanya Mbok Sumarni yang tetap berada di rumahnya, menunggu sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang masih belum terungkap. Linda, meskipun terluka, masih merasa kebingungan dan kosong. Ia merasakan keheningan dunia di sekitarnya. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi yang tak berujung. Kejadian-kejadian aneh yang datang seperti petir, menghancurkan segala sesuatu yang ia kenal. Para pelaku telah mati, namun luka di dalam hatinya masih belum bisa sembuh. Ia merasakan kehadiran mereka, roh-roh yang tak bisa tenang. "Apa yang harus aku lakukan, Bu?" Linda bertanya, suaranya penuh keraguan. "Apakah kita benar-benar menyelesaikan semuanya? Apakah mereka sudah mendapatkan balasan yang seharusnya?" Embok Sumarni, meskipun tak mengatakan sepatah kata pun, menatap langit malam yang gelap. Ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Namun ada satu hal yang pasti. Keadilan selalu datang dengan cara yang tak terduga, dan meskipun dunia berusaha menutupinya, kebenaran akhirnya akan muncul. Itu adalah hukum alam yang tak dapat dihentikan. Sudah 2 bulan sejak kejadian-kejadian misterius itu mengguncang dunia. Linda masih tinggal di rumah Embok Sumarni. Meskipun keheningan yang telah lama menyelimuti kehidupannya kini semakin terasa mencekam. Sesekali, ia keluar rumah, tetapi tak pernah jauh. Setiap kali ia berusaha kembali menjalani hidup normal, bayangan masa lalu terus mengikuti. Bahkan saat malam datang, suara-suara yang ia dengar dalam mimpi kembali menghantuinya, tak pernah benar-benar hilang. Di luar, angin laut terus berhembus, membawa bau asin yang mengingatkan pada masa kecilnya yang damai. Namun, di dalam hati Linda, ada kesepian yang tak bisa dihindari. Kepergian para pelaku, dengan cara yang tak manusiawi, memang memberi rasa kelegaan. Tetapi ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya. Apakah ini semua benar-benar berakhir? Di bale bambu di halaman rumah, Embok Sumarni duduk sendiri, memandangi api dupa yang perlahan menghilang dalam udara malam. Wajahnya yang keriput menunjukkan kedalaman pemikiran, seolah ia sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar balas dendam atau keadilan. "Linda," suara Mbok Sumarni terdengar berat, penuh kebijaksanaan. Linda, yang sedang duduk di luar, menoleh dan mendekat. Dendam memang bisa memuaskan hati kita untuk sementara waktu, tetapi itu tidak pernah menyembuhkan luka kita. Luka dalam jiwa jauh lebih berbahaya daripada luka fisik. Dendam ini mungkin memang sudah selesai, tapi luka yang ia tinggalkan tetap ada. Linda menatap Embok Sumarni dengan penuh kebingungan. "Apakah itu berarti semua yang telah kita lakukan sia-sia, Bu?" Embok Sumarni tersenyum tipis, namun matanya tetap tajam, penuh makna. "Tidak, Linda. Apa yang kita lakukan adalah untuk menegakkan keadilan, bukan untuk menghapus kesalahan mereka. Namun kita harus belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk diri kita sendiri. Hanya dengan memaafkan, kita bisa menghilangkan beban ini." Linda menundukkan kepala, mencoba mencerna kata-kata Embok Sumarni. Ada perasaan berat yang masih mengendap di dadanya, tetapi ia tahu. Entah bagaimana, pembebasan sejati bukanlah tentang melanjutkan hidup tanpa beban, melainkan menerima kenyataan dan merelakan. Beberapa hari kemudian, Embok Sumarni mengundang para muridnya yang tersisa untuk berkumpul kembali di rumahnya. Mereka duduk dalam lingkaran. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya kedamaian yang mencekam. Mereka tahu, tugas mereka sudah selesai, meski tak ada yang tahu dengan pasti apakah mereka bisa kembali ke kehidupan biasa setelah begitu lama terlibat dalam dunia yang tak kasat mata ini. "Semua ini tidak bisa dibayar dengan apapun," kata Kidarto, salah satu murid yang telah mengirimkan santet ke rumah sakit di Kamboja.
Kita mungkin telah melakukan sesuatu yang besar, tetapi apa yang terjadi pada kita? Apa yang terjadi pada jiwa kita? Embok Sumarni mengangguk. Dunia kita, dunia yang tak terlihat ini, bukanlah tempat yang mudah dimengerti. Kita hanya menjalankan peran kita dalam takdir yang lebih besar. Tetapi jangan lupakan satu hal. Kita semua adalah manusia, dan keadilan yang kita tegakkan tidak bisa datang tanpa harga. Linda, kini lebih tenang, mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk kembali ke Kamboja, bukan untuk melawan, bukan untuk membalas, tetapi untuk membantu mereka yang masih terjebak dalam dunia perdagangan organ. Mereka yang tak beruntung seperti dirinya. Ia ingin mengubah kisahnya dari yang penuh luka menjadi sesuatu yang bisa memberi harapan. Ia memutuskan untuk menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar. Embok Sumarni mendukung keputusannya, meski ada kekhawatiran yang terpendam di dalam hatinya. Keberanianmu luar biasa, Linda, katanya. Namun ingatlah, meskipun dunia ini penuh dengan kejahatan, kita tetap bisa membawa cahaya. Tapi kita harus berhati-hati. Dunia ini penuh dengan bayangan gelap yang bisa menyelubungi kita. Hari-hari berlalu, dan keheningan di desa Banyuwangi kembali lagi. Para murid Embok Sumarni telah pergi, melanjutkan hidup mereka masing-masing. Linda, yang kini kembali ke Kamboja, bertekad untuk melawan perdagangan organ dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi berjuang untuk membalas dendam, melainkan untuk memberi mereka yang tak bisa bersuara sebuah kesempatan untuk hidup lebih baik. Dendam, meskipun sering terasa seperti keadilan yang terwujud, pada akhirnya hanya akan meninggalkan kita dengan lebih banyak luka. Kebenaran dan keadilan tidak selalu datang melalui balas dendam, tetapi melalui pengampunan dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Kadang-kadang, untuk benar-benar bebas, kita harus melepaskan masa lalu kita dan memilih untuk bergerak maju, meskipun jalan itu tidak mudah. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.